ini ibunya hadir bang pada perceraian yang pertama, dapat dukungan dari keluarga juga ya. Hadir Kalau ini sebagai nggak saksi. ada. Kalau ini Enggak ada. benar tapi Kalau benernya kan karena memang nggak ada pihak tergugatnya, saya juga bisa ngomong itu benar apa tidak. Karena kalau nggak ada perlawanan udah. Kesimpulan kemarin apa namanya bukti tertulis, kemudian saksi, ya kan, ditanya langsung kesimpulannya, tetap ada gugatan karena nggak ada lawan. Terus saya tanya, ini sudah yakin? masih mengupayakan mediasi. Bisa nggak kita ini lagi? Udah mantap. Gitu. Ya sudah. Akan balik lagi ikut agama orang tuanya? Dia yakin dengan agamanya? Nggak ada. Emang ada? Ada statementnya dia. Wah, kalau statement itu saya nggak tahu. Halo penonton Rayban Entertainment, balik lagi sama saya di sini berbincang bersama dengan pengacara dari Larissa Chow, yaitu Bang Made. Yes. Bang Made, bisa dijelasin nggak sih nih, baru-baru ini kan rame ya, selebgram Larissa Chow melayangkan gugatan cerai ya Bang, di Pengadilan Agama Ngamprah Bandung. Yes. Mungkin boleh dikasih tahu Bang, kapan melayangkan gugatan tersebut? Kalau gugatan itu kita daftarkan di tanggal 25 Mei 2026. Kemudian sidang pertamanya kemarin di tanggal 15 Juni 2026. Mungkin ini kan bukan kali pertama Larissa Chow bercerai ya Bang? Mungkin pertimbangannya setelah berapa lama Bang untuk akhirnya memutuskan ini lagi ya? Karena kan yang sebelumnya juga udah gagal nih. Nih gini ya, sebenarnya kalau untuk masalah perceraian kan memang sifatnya tertutup nih. Cuman ya kita kasih gambaran bahwa memang ada permasalahan itu dimulai di bulan Oktober 2025. Nah, udah berlanjut itu dia sudah memutuskan dan sudah berpisah rumah dari Oktober 2025. Yes. Apa Bang mungkin pertimbangan itu di 2025 akhirnya siapa yang angkat kaki duluan Bang mungkin? Pihak Yang lakinya. Karena memang rumah itu milik Larissa Chow. Mungkin sekarang ini kan sudah berjalan nih Bang. Udah memasuki sidang keberapa Bang? Kemarin kedua ya, tanggal 29 sidang yang kedua. Tergugat tidak hadir, tetap tidak hadir. Akhirnya kita mengajukan bukti-bukti dan saksi kemarin. Ada alasan Bang dari pihak tergugat sendiri? Kalau alasannya ya Larissa merasa sendiri aja untuk menghadapi kehidupan gitu aja. Itu aja sih. Tidak ada kontribusi sebagai suami mungkin Bang? Ya itu saya belum bisa bicara ya ke arah sana. Cuman yang jelas dia merasa sendiri ya untuk menghadapi itu, merawat anaknya, untuk ini segala macam, sehingga disitulah dia merasa ada ketidakcocokan. Itu aja sih. Tergugat tidak hadir ada alasan Bang? Enggak, dia menerima panggilan. Kalau yang saya dengar di persidangan dia menerima panggilan, cuman dia nggak hadir. Tanpa alasan, tanpa kuasa hukum? Tanpa alasan, tanpa ada kuasa hukum juga. Bentuk dari pihak sebelah juga tidak mau memperjuangkan rumah tangganya, atau memang biar cepat aja deh gitu Bang? Nggak ada, kita nggak ada Cari ini tahu. ya. Kita juga cari tahu, dan kita juga itu bukan merupakan settingan, nggak ada, itu memang alami aja, memang nggak hadir gitu. Dan memang kan hukum acaranya langsung berjalan gitu. Untuk komunikasi berarti sejak Oktober udah nggak ada Bang? Udah nggak ada. Komunikasi sih masih ya, maksudnya gini, bukan nggak ada dalam artian tidak satu rumah, tidak intens lagi dan seperti suami istri. Cuman kalau untuk anak gitu kadang-kadang dia menjemput segala macam, komunikasi ada. Sama-sama masih di Bandung berarti ya Bang? Sama-sama masih di mana? Sebenarnya dalam gugatan yang terpenting yang disampaikan oleh Larissa sendiri apa sih Bang? Kayak ada tuntutan apa sih? Kayak harta gono gini kah? Kalau gono gini enggak, dia nggak menuntut gono gini, hanya menuntut mut'ah ya, sama nafkah anak. Udah ada nominal Bang untuk nafkah anak? Kalau nominal ya ada, itu 3 juta per bulan.
Jadi sebenarnya di sini kan bisa membuktikan bahwa klien kami ini tidak terlalu bagaimana. Intinya itu sebagai untuk syarat formil aja. Mut'ahnya apa? Kalau mut'ahnya sih ya dibikin kemarin dibuat itu diajukan 50 juta. 10 juta. Enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Nafkah anak pun boleh dinego. Bukan dinego, itu bagaimana nanti hakim memutuskan gitu. Itu sih di apa namanya di tuntutan klien kami. Habis gimana ya bang? 5 juta ini untuk Bukan 5 juta. 3 juta ini untuk ada negosiasi kan nggak ada hadir juga ya bang? Iya, itu kemarin karena tidak hadir, makanya nanti hakim akan bermusyawarah, itu aja sih. Keberatan gak sih dari Larissa Conyo ketidakhadiran suaminya ini di persidangan? Keberatan sebenarnya dia kan kemarin juga mengharapkan hadir ya. Cuman karena memang tidak hadir ya sebenarnya juga dianggapnya dia juga agak sedikit jadi pikiran lah gitu. Itu aja. Bang, tadi kan nggak ada tuntutan harta gono gini, hanya ada nafkah anak sama nafkah mut'ah. Yes. Sebelumnya ada perjanjian pranikah bang? Nggak ada. Harta bersama? Kata bersama nggak ada. Jadi intinya memang karena itu rumah milik klien kami ya intinya tidak belum ada akad bersama. Memang tinggal di situ setelah menikah? Iya. Setelah menikah tinggal di situ. Sebenarnya alasan terpentingnya apa sih bang? Akhirnya dari Oktober bisa semua. Ya itu tadi merasa dia sendiri aja. Jadi ke dalam rumah tangga tuh dia merasa sendiri. Ya akhirnya dia merasa ya nggak seimbang lah. Artinya mengurus anak dia harus bagaimana sendiri semua. Secara waktu aja? Secara waktu dan ya, ada hal yang lain tapi ya saya mau bisa buka karena memang klien kami ini tidak mau ada suatu bentuk jelek baik kepada apa namanya tergugat atau dia sendiri gitu loh. Jadi nggak ada alasan-alasan yang memang seperti yang mungkin serangan buzzer atau segala macam dia selingkuh tuh nggak ada. Pihak ketiga tuh juga nggak ada. Kan lagi rame juga bang di sosial media menyebut itu ya bang? Iya makanya ya saya di sini atas nama klien juga mengimbau artinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan memang kalau memang ada hal pihak ketiga segala macam pasti kan ada perlawanan dari pihak tergugat itu intinya. Atau mungkin pihak tergugat lah mau dibikin permohonan kan begitu. Tapi memang tidak ada orang ketiga bang? Tidak ada. Baik dari Ihram ya namanya? Ikram ya? Ihram itu maupun dari Larissanya nggak ada? Tidak ada namanya orang ketiga terus kemudian masalah macam-macam harta gitu segala macam enggak. Tapi ada tokoh agama lah ya kita bisa bilang bang Kohani menyebutkan Larissa katanya sering curhat juga ke dia menyebut sebenarnya pernikahannya ini udah 2 tahun terakhir tuh memang banyak ketidakcocokan gitu. Iya gitu bang. Nah, kalau itu saya sih belum tahu ya. Kalau yang menurut kita gali informasi dari klien kami ya hanya seperti itu aja. Kalau permasalahan 2 tahun sebelumnya ya mungkin pasti ada lah itu nggak mungkin orang bisa percaya tanpa masalah. Tapi ya kita tahu memang dari Oktober itulah yang benar-benar puncaknya dia sudah memastikan bahwa untuk berpisah. Kan ini hak asuh juga diambil sama Larissa ya? Kalau hak asuh itu memang dimohonkan kepada untuk klien kami memang kan untuk di apa namanya kompilasi hukum Islam ya segala macam itu kan memang anak 11 tahun ke bawah ini kan memang masih kepada ibunya. Karena memang tidak hadir ya memang tidak ada perlawanan artinya ya memang mungkin menyetujui. Tergantung lagi kepada majelis hakim bagaimana keputusannya gitu. Di luar itu ada komunikasi bang sama Ihramnya sendiri Larissanya atau melalui kuasa hukum? Kalau kita sih enggak ya. Tapi kalau yang saya tahu dan mendapat informasi mereka masih apa namanya komunikasi, jemput anak terus ngerawat anak dia bawa apa untuk main gitu sama Ikramnya masih. Apa nominal 3 juta termasuk kesepakatan
adanya komunikasi atau memang tercetus aja dari Larisanya? Itu spontanitas saja, terus seperti itu gitu. Bang, ini kan juga rame selain orang ketiga disebut kalau misalkan pernikahannya ini memang sudah lama karena ada masalah ekonomi. Banyak yang menyebut semua uang hanya dari pekerjaan Larissa aja sebagai selebgram gitu, Bang. Ya kalau itu saya masih ini ya, masih artinya tidak bisa menjawab secara terbuka. Intinya yang tadi saya kembali lagi ke kata awal bahwa dia merasa sendirilah untuk segala macam kehidupan gitu. Termasuk biaya berarti ya, Bang. Dibolak-balikin terus ya ini. Artinya ya sementara untuk yang saya bisa jelaskan seperti itu. Karena sebenarnya pekerjaannya apa sih, Bang, si Ihramnya ini? Kalau kemarin dari fakta-fakta persidangan sih pengusaha kontraktor ya. Benar tapi Kalau benernya kan ya, karena memang nggak ada pihak tergugatnya, saya nggak bisa ngomong itu benar apa tidak. Artinya kan pengakuan itu hadir datang dari klien kami, cerita dari kronologi segala macam dan saksi yang ada di situ. selama ini nafkah oke, Bang. Saya nggak bisa jelaskan itu, gitu. Tapi anak-anak semua sekolah, makan dan lain-lain Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Berarti untuk kesendirian yang berjuang sendirinya ini aja yang Yes, dipermasalahkan. ya itulah. Dia merasa dia berjuang sendiri segala macam. Apa bentuk berjuang sendiri itu bukan karena ada orang ketiga? Nggak ada. Kalau orang ketiga dipastikan nggak ada. Dan kalau ada orang ketiga dipastikan pasti ada perlawanan. Bang, juga banyak yang menyebut bahwa tidak suka sebenarnya dengan pernikahannya. Banyak yang tidak senang Dengan pernikahan ini. dengan pernikahan ini. Ada campur tangan orang lain juga, Bang? Ada ya. Nggak ada campur tangan. Intinya ya cuma tadi aja merasa sendiri. Kemudian campur tangan nggak ada ya. Nggak ada. Ada yang ngomporin? Nggak ada. Itu memang ya akibat dari itu aja, efek dari itu. Merasa berjuang sendiri, merasa dia nggak ada yang nemenin itu. Alasan itu yang paling diinikan. Yang paling ada dalam gugatan. Ya, ada dalam gugatan. Gitu. Untuk tadi masalah ekonomi enggak juga ya, Bang? Ya ekonomi ya dia tadi aja merasa merasa sendiri. Banyak yang bilang kan karena suaminya nggak kerja, Bang. Usaha. Dia pengusaha. Ya kita nggak bisa ngomong nggak kerja ya. Dia menyatakan diri bahwa dia pengusaha. Ini dari klien kami nih ya, keterangan dari klien kami. Dia pengusaha, kontraktor. Gitu. Kan nggak mungkin nggak kerja kan? Nafkahnya jalan tiap bulan. Ya itu saya no comment. Karena saya tertutup untuk masalah itu. Intinya dia merasa sendiri saja. Silakan diterjemahkan seperti apa. Gitu. Berarti ini nggak ada sidang mediasi ya, Bang? Nggak ada karena nggak hadir. Udah 2 kali nggak hadir, ya langsung lanjut. Apa besok? Kalau tanggal 6 itu putusan. Oh, udah langsung putusan. Berarti 3 kali sidang aja ya, Bang? Iya. Karena kan udah ada perlawanan udah. Kesimpulan kemarin bukti tertulis, kemudian saksi, ya kan? Ditanya langsung kesimpulannya, ya tetap ada gugatan, kadang nggak ada lawan, nggak ada yang hadir dari pihak mereka. Tuh, tanggal 6 putusan melalui e-court. Berarti tidak ada saksi-saksi juga yang dihadirkan? Ada saksi Oh, dari dari kami, Larissa. dari penggugat ada. Siapa dia menghadirkan siapa, Bang? Ada. Kita kan nggak bisa kita tutup ya gitu. Bang, kan pas cerai ini Larissa Chow update status di Instagram. Status siapa? Kayak semoga kuat, nggak ikut lagi ke agama ibunya. Kan sebelumnya emang mualaf kan? Ya. Ada pembahasan ke sana, Bang? Akan balik lagi ikut agama orang tuanya? Dia yakin dengan agamanya? Nggak ada. Emang ada? Ada statementnya dia. Wah, kalau statement itu saya nggak tahu. Tapi kayaknya kuat kok. Bagus. Gitu. Ada bimbingannya juga, Bang, dari tokoh
agama mungkin. Oh, saya kurang tahu, nggak sampai ke sana ya, nggak sampai detail kita seperti apa kehidupannya. Intinya kenapa permasalahannya, kita kan fokus kepada inti permasalahan, kenapa menggugat segala macam, apa alasan-alasannya, semua kita gali di situ. Berarti tidak ada kegoyangan dalam memeluk Islam. Enggak, nggak ada. Dia masih kemarin hari pertama hadir. Hari pertama hadir masih pakai jilbab, masih rajin sholat. Kemarin pas kita selesai sidang dia sholat. Gitu. Untuk ini ibunya hadir bang persidangan ini, karena kan sebelumnya persidangan di yang gagal pada perceraian yang pertama dapat dukungan dari keluarga juga ya. Hadir Kalau sebagai ini saksi. Kalau ini nggak ada yang hadir, ibunya nggak ada, siapapunnya nggak ada, keluarganya nggak ada. saksi berarti dari siapa bang? Dulu Saksi. soalnya ART dan ibu. Kalau saksi ya adalah 2 orang kemarin, yang jelas orang terdekatnya dia, tapi bukan keluarga. Gitu. Yang satu mantan apa ART. namanya, bukan mantan karyawannya lah. Karyawan di rumah. Ya, Bisa dibilang ART ya bang? nggak laki-laki, Oh laki-laki. mantan itunya lah, pekerjaannya kan. Berarti nggak ada nih bang isu bakalan pindah agama lagi nih? Enggak lah, kayaknya masih udah ini kok dia. Udah mantap Udah mantap. Kalau saya lihat kan udah lama juga ya kalau nggak salah. mualafnya dari Mualafnya. yang suami pertama. Ya, Apa ini ada kaitannya bang perceraian ini sama suami pertama? kalau kaitan gimana kan sudah bercerai, Kan sudah banyak yang berpisah. bilang gak suka atas kebahagiaan Masa dari sih? seorang Larissa Cho. Wah, saya nggak ngerti. Saya tahunya Larissa Cho aja baru kemarin selebgram. Sebelumnya nggak. Saya nggak tahu, saya kira biasa-biasa aja. Asli, saya nggak tahu sih. Nggak tahu siapa Larissa Cho itu udah selebgram gitu. Intinya, ketika cerita dari tim kami, oh yang mana ya, ketika saya cari, oh yang ini. Gitu. Jadi saya kira ya biasa-biasa aja, Larissa Cho siapa, tapi emang saya dengar gitu, ini selebgram. Berarti untuk putusan nggak ada di pengadilan ya bang? Nggak e-court ya, e-court. Berarti udah nih mantap untuk bercerai juga ya? Sudah. Dan memang gini, sebelum itu diajukan, kami ini tim sebagai kuasa hukum juga selalu menanyakan kepada klien kami, intinya gini, ini sudah mantap nih, sudah memang tidak bisa lagi untuk diperbaiki segala macam atau bagaimana lah untuk bersatu lagi gitu. Kami selalu begitu. Bahkan waktu sidang pertama pun pada saat hadir saya kan hadir, dia hadir agak terlambat, terus saya hadir gitu kan, duduk bareng, terus saya tanya, ini sudah yakin? Masih mengupayakan mediasi. Bisa nggak kita ini lagi? Udah mantap. Ya sudah. Karena sudah berkali-kali tim kami sudah datang untuk menggali itu, sudah berkali-kali ketemu beliau, ketemu klien kami ini. Cuman ya intinya sudah, kami sudah berkali-kali juga. Ya kalau bisa bersatu lagi deh. Udah nggak bisa. Gitu. Berarti memang sudah lama konfliknya, puncaknya di 2025 Oktober. Itu yang sebenarnya. Bang, tadi kan berusaha untuk melakukan mediasi, cuma udah mantap. Berarti memang udah pertimbangan lama ya kalau cerita. Sudah pertimbangan lama. Kalau dari keterangan tim sih sudah berkali-kali dia berpikir, berkali-kali dia berdoa, meminta kepada yang kuasa seperti apa ini. Ya sudah, itu jawabannya. Bahkan sampai sebelum sidang, saya pribadi, saya nanya kepada, selain tim ya, saya nanya kepada itu lah, nggak dalam bercanda, tidak akan bercanda. Masih bisa nggak di ini? Perbaiki. Udah bisa bang. Sudah. Kita kan berupaya terus kan, bagaimana caranya jangan sampai berpisah. Karena memang saya ini sebenarnya jarang sekali untuk masalah menangani perceraian. Ya, saya paling tidak suka dengan perpisahan sebenarnya. Cuman kan saya bertanyakan lagi, emang sudah mantap. Itu. Dari perjalanan persidangan ini dan ini yang kedua kali untuk seorang Larissa ya bang. Sebenarnya satu harapannya Larissa tuh apa sih bang? Ya intinya, ya mungkin kan orang pasti beda-beda.
Ada yang mungkin ketemu jodoh sekali langsung langgeng, ada yang ketemu 2 kali, bahkan ada yang ketemu 3 kali. Kalau menurut saya sih prinsipnya adalah saya udah bilang dengan beliau juga, kalau memang orang baik pasti ketemu dengan orang baik. Kalau emang orang nggak benar pasti ketemu sama orang nggak benar. Saya selalu menyampaikan tuh setelah dia sidang, saya kuatkan lagi di situ. Kami tim juga menguatkan klien kami. Kegagalan dia juga sedih, 2 kali juga sedih. 2 kali, ya. Ya, 2 kali itu sedih dia, seperti hal gagal. Cuman ya mungkin itu jalannya gitu kan. Jalannya mungkin belum menemukan yang terbaik. Berarti besok di tanggal 6 ini putusan first take, Bang? Pasti. Karena diputus tanpa kehadiran tergugat itu. Gitu. Ya kita tinggal lihat tanggal 6 seperti apa putusannya. Udah diputus e-court nanti. Diputus e-court, ya sudah nanti kita lihat seperti apa. Apa yang dikabulkan atau tidak dikabulkan. Gitu. Dengan 50 juta nafkah mut'ah dan 3 ya, juta. artinya begini kan, di petitumnya kan dimohonkan bahwa ini perceraiannya diputus gitu kan. Tergantung majelis hakim. Kalau memang dia mengatakan tidak dikabulkan atau ditolak misalkan, kan itu yang bagaimana majelis hakim. Jadi kita tidak bisa mendahului putusan itu. Terima kasih untuk penonton Reben atas waktunya. Bang Made juga terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu dan Amin. sampaikan salam untuk Larissa Chow. Baik, terima kasih semuanya.